Untuk memindah objek, di video pertama kita sudah mempelajari dengan tool ini ya, tool move. Kita memindah sesuai dengan sumbunya, antara sumbu Y atau X atau Y atau Z, dengan rotate tool ini juga seperti ini, seperti ini, seperti ini, scale seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau teman-teman klik yang di sini, di samping ini bisa men-scale sekaligus antara sumbu Y dan sumbu Z seperti ini. Dan gabungannya transform. Nah, di sini kita akan coba belajar menggunakan keyboard. Jadi dengan shortcut untuk memilih objek langsung bisa tinggal diklik. Kita ubah dulu ke ini, ke select box ini, klik terus. Untuk move atau memindah objek, shortcutnya ada tombol G di keyboard. Kita bisa memindah-mindah objek secara bebas seperti ini atau dengan sumbunya, dengan disesuaikan dengan sumbunya. Misalkan setelah teman-teman tekan tombol J, terus kemudian teman tekan tombol X, dia akan memindah ke arah sumbu X. Kalau teman-teman tekan ke tombol Y, dia akan memindah ke arah Y. Dan ketika teman-teman menekan tombol Z, dia akan memindah ke arah sumbu Z. Begitu pula untuk rotate dan scale. Untuk rotate atau memutar objek, teman-teman bisa menekan tombol R di keyboard. Jika ditekan tombol X akan memutar berdasarkan sumbu X, tekan Y berdasarkan sumbu Y, dan tekan Z berdasarkan sumbu Z. Untuk scale juga sama. Shortcutnya di keyboard adalah tombol S seperti ini. Kita tekan X, dia akan memperbesar ke arah sumbu X, tekan Y ke arah sumbu Y, seperti ini, dan ke Z ke arah sumbu Z seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai 3D cursor dan origin. Nah, jika teman-teman cek di sini, setiap objek itu pasti memiliki titik tengah. Titik tengahnya yakni titik oranye ini, titik oranye di bagian objeknya. Nah, ini kan kalau teman-teman memutar, misalkan memutar objek RY begini ya, ini kan dia akan memutar berdasarkan titik tengahnya. Semisal kalau gerakannya bebas seperti ini juga, dia akan memutar mengambil acuan titik tengahnya kan melalui origin, yakni yang titik oranye ini. Nah, teman-teman bisa memindah origin ini ke arah posisi yang lain. Misalkan teman-teman ingin memutar suatu objek, katakanlah misal kubus ini, teman-teman pengen titik putarnya itu di bagian sini, Itu teman-teman bisa memindah dengan menggunakan 3D cursor. Nah, yang kita akan pelajari di sini juga adalah berkaitan dengan edit mode. Kalau kita masuk seperti ini kan, mode default yang akan diberikan pertama kali ke kita adalah object mode. Teman-teman bisa masuk ke dalam edit mode. Nah, kalau di edit mode ini ada beberapa mode select, yakni ada vertex atau vertex. Ini ada memilih bagian titik-titik dari objek 3D seperti ini. Di bagian edge, ini teman-teman memilih bagian edge atau tepi dari sisi-sisi objek 3D. Kalau teman-teman klik yang bagian ini, yang face, teman-teman bisa memilih bagian bidang sisinya dari suatu objek 3D. Nah, ini teman-teman bisa juga melakukan instruksi seperti memindahkan salah satu sisi dengan menekan tombol J yang tadi, G, kemudian kita arahkan berdasarkan sumbunya, atau G kita ubah secara random begini juga bisa. Begitu pula dengan bagian yang edge seperti ini, G,
Mungkin juga teman-teman bisa melakukan scale seperti ini atau seperti ini. Kemudian bisa juga di rotate seperti ini. Jadi kita bisa masuk ke dalam ini edit mode. Screenshot di keyboardnya ada dengan menekan tombol tab. Kalau di dalam edit mode kita tekan tab, maka akan kita kembali ke object mode. Kalau di object mode kita tekan tab, ini kita akan masuk ke dalam edit mode. Saya lanjutkan berkaitan tentang origin. Origin ini bisa kita pindah, semisal pengen kita pindah ke arah sisi yang sini, kita tinggal klik sisinya, terus kita bisa menekan tombol S, bukan S, maaf, maksud saya tombol Shift S di keyboard, Shift plus tombol S di keyboard, kemudian kita pilih cursor to selected. Nah, 3D cursor ini, kursor yang ada lingkaran merah putih lorek-lorek ini akan berpindah ke sini. Kemudian kita masuk ke object mode lagi dengan menekan tombol tab. Di bagian sini kita pilih object, set origin to 3D cursor. Nah, dia originnya akan berpindah ke sini. Ketika kita melakukan rotate atau memutar objek, misalkan set ini ya, titik tengahnya akan berubah kemana originnya berpindah. Seperti ini. Selain memutar objek berdasarkan 3D berdasarkan origin, kita juga bisa memutar-mutar objek berdasarkan ini 3D cursor. Caranya juga sama seperti tadi, misalkan kita ingin merubah 3D cursornya ke sini, kita klik Shift S, kemudian select cursor to selected seperti ini. Di bagian sini transform pivot point-nya ini bisa kita ubah ke 3D cursor. Maka titik tengahnya akan dianggap 3D cursornya. Begini. Seperti itu. Terus apa bedanya origin dan 3D cursor? Kalau 3D cursor ini kan kondisional. Objek 3D akan tetap menganggap titik tengahnya tetap di origin. 3D cursor ini cuman pengaturan tambahan untuk gimana mempermudah kita memutar-mutar objek. Tapi untuk kalau ini kita kembalikan ke awal, kita bisa ubah ke median point. Tapi untuk objek 3D sendiri itu akan tetap menganggap bahwa titik tengah atau pivotnya itu tetap di origin. Nah, ini nanti akan berkenaan dengan modifier di mana akan kita bahas di video-video selanjutnya. Namun secara singkat fungsi dari origin dan 3D cursor seperti itu. Selain itu, fungsi dari 3D cursor juga adalah ketika kita membuat objek di Blender, objek tersebut akan selalu muncul di mana 3D cursornya berada. Misal kita klik ini, kita bisa memindah 3D cursornya dimanapun kita mau. Nah, semisal kalau di sini gitu ya, jika kita menekan tombol Shift A untuk membuat objek baru di Blender, misalkan monkey ini ya, dia akan muncul di mana 3D cursornya berada. Nah, seperti ini. Kalau origin fungsinya lebih ke titik tengah suatu objek, tapi kalau 3D cursor digunakan untuk jadi titik atau koordinat di mana objek kita akan muncul ketika kita membuat objek di Blender. Nah, dan membuat objeknya itu tadi dengan menekan tombol Shift A di keyboard. Di sini kita bisa memilih banyak objek lah yang bisa kita buat, mulai dari bentuk-bentuk sederhana, kurva, kita bisa juga membuat teks, kita bisa menambahkan kamera, dan membuat lighting. Di mana ini semua akan kita pelajari di video-video berikutnya. Nah, untuk yang kali ini kita belajar sedikit demi sedikit terlebih dahulu.